Hai, sahabat Pelita Dharma dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam lindungan ide Sang Yang Widi Wasi. Sebelumnya, Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, marilah kita aturkan puja astungkara kita ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Karena atas asung kertawaran-nugraha beliaulah kita dapat bertemu kembali di acara Pelita Dharma. Tidak lupa juga, marilah kita aturkan puji astuti bakti kita ke hadapan para leluhur, para maharsi, serta para guru yang telah membimbing kita hingga sampai pada kesempatan ini. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan judul Damai di Era New Normal. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, belakangan ini, kita dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang tidak biasa, di mana dunia dan Indonesia sedang dilanda virus atau pandemi. Hal ini menjadi tantangan bagi kita, bagi masyarakat yang mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita harus terus berjalan menapaki kehidupan di masa-masa pandemi. Tentunya ada perubahan, tentunya ada hal-hal yang harus kita pelajari lagi. Seperti pendidikan, sistem pendidikan berubah, pola kerja berubah menjadi virtual. Bahkan kita selalu belajar, selalu beraktivitas di media sosial. Nah, ini adalah sesuatu yang baru. Ini adalah pertama kali kita alami. Nah, tetapi kita sebagai umat Hindu, sebagai umat yang beragama, kita harus bisa melihat dua sisi, positif dan negatifnya. Kita yakin bahwa ide Sang Yang Widi Wasi, Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan segala isi dari alam semesta. Di Weda dikatakan bahwa Buana Agung dan Buana Alit. Mestinya kita tidak perlu kaget, tidak perlu takut dengan adanya kondisi ini. Kenapa? Karena itu adalah Sarwa Kalu Idam Brahman, perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Virus apapun itu adalah perwujudan dari Tuhan. Positifnya, bagi kita, ya, bagi kita yang jarang berkumpul dengan keluarga, di masa pandemi ini hampir 1 kali 24 jam sepanjang hari selama 3 bulan kita selalu berkumpul. Kita menuangkan kerinduan-kerinduan yang selama ini mungkin kita tidak bertemu. Itu positifnya. Kemudian kita secara spiritual kita bisa merefleksikan hal-hal yang kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan, sehingga kita lebih banyak melakukan introspeksi diri dan melakukan pelayanan bakti kita pada ide Sang Yang Widi Wasi. Nah, dari fenomena ini ada 2 hal yang perlu kita lihat kembali, telisik kembali. Pertama, bagaimana cara agar kita bisa damai di masa pandemi ini. Kemudian kedua, bagaimana Hindu mengajarkan tentang cara memperoleh kedamaian. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun kalian berada, di dalam Hindu, salah satu konsep yaitu Tripararta. 3 perilaku yang menyebabkan kebahagiaan. Ada asih, punya, dan bakti. Asih adalah perilaku cinta, perilaku peduli, menghargai, kasih sayang kepada sesama manusia dan sesama. Dan punya, memberikan pertolongan baik dari segi materi, pengetahuan, tenaga. Kemudian yang ketiga adalah bakti. Kita sebagai manusia, umat beragama, berbakti kita
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun jalan kita, dipersilahkan, diperbolehkan. Dengan kemampuan, dengan situasi, kedamaian dalam hati kita. Buana Alit adalah sumber dari kedamaian. Kedamaian diri kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Atman ada di dalam jiwa kita. Lalu bagaimana implementasi Tripararta dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, asih. Misalkan kita saat ini sebagai orang tua, tentunya kita tidak henti-henti untuk selalu memberikan nasihat kepada anak-anak kita bahwa di masa pandemi ini banyak sekali hal-hal yang tidak kita lakukan. Sehingga kita perlu penyesuaian. Orang tua sebagai guru rupaka memberikan pengetahuan sepenuhnya agar anak-anak bisa melakukan aktivitas sesuai dengan amanat yang diberikan oleh guru wisesa atau pemerintah. Kemudian sebagai pejabat, kita memiliki tugas dan kewajiban untuk membantu, mensejahterakan masyarakat kita di masa-masa kritis seperti ini. Bagaimana caranya? Pertama, dengan mengalirkan bantuan-bantuan sehingga masyarakat yang kehilangan pekerjaan, di PHK, atau belum kerja sebelumnya, atau belum mendapatkan pendidikan yang layak, itu bisa dibantu dengan implementasi dari kasih, kepedulian sebagai aparatur negara. Kemudian sebagai anak, kita memberikan pelayanan kepada orang tua kita, baik kepada leluhur yang sudah tiada maupun leluhur yang masih ada. Itu adalah kewajiban kita sebagai generasi. Dalam Hindu dikatakan bahwa anak yang suputra adalah anak yang mampu memberikan penerangan, menjaga nama baik keluarga. Itulah anak suputra. Kemudian ada bakti. Bagaimana kita sebagai manusia berbakti? Tidak lain tidak bukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berbakti dengan ketulus ikhlasan. Kita ikhlas dengan melakukan niatnya, persembahan, monggo, haturkan itu sebagai bakti. Kita mampu dan ikhlas dalam pengetahuan, monggo, berikan pengetahuan itu kepada semua kalangan lapisan masyarakat. Begitu juga dengan materi. Jadi tidak ada pilih-pilih, tidak ada seleksi dalam kita berbakti. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan. Inilah yang perlu kita jalankan dalam kehidupan ini. Sehingga pengetahuan Weda itu tidak berhenti di atas kertas, tetapi bangkit melalui implementasi perilaku-perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, umat Dharma yang berbahagia, di dalam sastra Weda, di Atharva Weda, Mandala 12, Sukta 1, mantra 48, ditegaskan bahwa bekerja keraslah demi bangsamu. Bekerja keraslah demi kesejahteraan masyarakat. Hargailah, berikanlah penghargaan kepada mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda. Berikanlah cinta kasih kepada sesama makhluk. Niscaya pertiwi akan mencurahkan, memberikan kesejahteraan, kekayaan untuk kita, anak-anaknya yang ada di semesta ini. Nah, dari penegasan Weda tersebut, kita pahami bahwa memang kita memiliki kewajiban, baik secara agama dan secara negara. Agama itu adalah tuntunan bagaimana cara kita untuk mampu menjalankan kewajiban sebagai aparatur negara atau sebagai warga masyarakat, disebut dengan dharma negara. Kewajiban kita bersama. Tidak bisa dalam hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan di sebuah negara hanya aparaturnya yang bekerja keras, tidak tidur,
memikirkan rencana bagaimana strategi yang tepat untuk melerai, untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat di masa pandemi. Tidak cukup, tetapi juga ada kolaborasi antara aparatur negara dan masyarakat. Jadi ini adalah sebuah idealis, ya, ini adalah sebuah keharmonisan yang perlu dikedepankan. Tidak bisa satu pihak. Nah, kemudian kita tidak juga bisa memungkiri bahwa segala kesejahteraan yang kita jalani sekarang, misalkan kita kebetulan menjadi orang kaya, itu adalah kita semua peroleh dari restu alam, dari angayu bagi waranugraha yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widi Wasi. Nah, umat sedharma yang berbahagia, Weda memberikan kita tuntunan yang beragam. Tergantung sekarang bagaimana kita menentukannya. Tentu kita bisa lihat bagaimana kemampuan kita. Jadi ternyata segala perilaku, segala tindakan kita perlu didasarkan pada ajaran agama. Karena agama adalah penuntun, agama adalah pedoman kita dalam menjalankan kehidupan ini. Setinggi-tingginya jabatan, sepintar-pintarnya kita, tidak akan berarti bila kita tidak patut, tidak mengimplementasikan ajaran-ajaran kita. Sehingga mari bersama-sama kita sebagai generasi muda, sebagai aparatur negara, sebagai warga masyarakat, kita bekerja sama. Untuk apa? Mensinkronisasikan Triparata dalam kehidupan kita. Dimulai dari diri kita, dimulai dari kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, Asung Kartawaranugraha Ide Sang Yang Widi Wasi akan kita peroleh dari bentuk kerja keras kita, dan kita terima dengan rasa syukur, penuh bakti, dan penuh keikhlasan. Seperti halnya kata damai, D adalah Dharma, A adalah aplikasi. Dharma itu kita aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. M adalah memberi, ya. Kemudian A adalah angayu bagi, bersyukur. Sehingga I adalah ikhlas. Rangkaian kata damai ini sudah memberikan kita dasar bahwa kita sebagai manusia patut melakukan dan patut mengedepankan damai. Sehingga tidak mungkin rasanya Indonesia ini bisa terdiri dari multikulturalisme dan pluralisme jika tidak ada damai yang membawahi dan damai yang mematuhi. Sehingga Astung Hare dalam kehidupan ini kita bisa mencapai yang namanya kebebasan. Kebebasan dalam menjalankan, dalam memilih, menentukan kehidupan kita sesuai dengan ajaran agama, terlebih dari di masa pandemi ini. Semoga Ide Sang Yang Widi Wasi selalu memberikan waranugraha beliau, sehingga semoga moksartam jagat hitaya ca iti dharma itu diperoleh oleh kita semua, diperoleh oleh umat sedharma sekalian. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.